Ya, ternyata orang-orang ini digambarkan rezekinya nggak pernah habis. Maka dalam ayat Quran itu, ketika mayat-mayat di dalam kubur itu mau dibangkitkan, seandainya mereka mau kembali ke dunia ini, mau ngapain mereka? Mereka menjawab, fa asaddaqa, saya akan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin min qalbin salimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh keluarga besar silaturahim bulanan almarhum Kong Haji Aman bin Ipik. Yang saya muliakan Sohibul Bait yang pada hari ini pertemuan kita, arisan kita ditarik oleh Ustadz Wahyudin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi ada dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ayat ini kaitan dengan ibadah sholat. Maka kemarin itu ketika memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, poin pentingnya adalah urusan sholat. Maka ada orang-orang yang dalam kesehariannya kok susah, kayaknya pengen sholat males. Ya kadang itu suaminya, kadang istrinya, kadang anak-anaknya, ama sholat males. Bahkan ketika terdengar suara azan johor, misalnya, ya udah johor lagi bah. Baru ajan. Ya udah ajan, baru mau rebah. Ya, jadi kadang dalam keseharian kita itu justru idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ada rasa segan untuk melaksanakan sholat. Itu kenapa sampai terjadi pada diri kita? Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah undang ke langit Sidratul Muntaha, yang diabadikan itu perjalanan Isra-nya dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda kebesarannya, linuriyahu min ayatina. Maka Rasul diperlihatkan ada penduduk, ya, di suatu tempat itu Rasul diperlihatkan ada orang-orang yang
ketika dia memanen, memetik buah-buahan, baru dipetik langsung tumbuh lagi. Ini kayak durian di depan kita ini kan, sekarang dipetik nunggu matang lagi, setahun lagi. Hah? Ya, jadi ada periode. Nggak mungkin begitu dipetik langsung tumbuh lagi, nggak mungkin. Tapi oleh Allah, Rasulullah diperlihatkan ada satu kaum yang ketika dia petik itu buah-buahan, tidak disebutkan itu buah-buahannya apa, pokoknya buah-buahan. Ya, karena di Quran itu sering menggunakan kata-kata buah, sesuatu yang enak dimakan, sesuatu yang nggak ada orang yang nggak suka sama buah-buahan. Ada nggak di sini yang sama buah-buahan semuanya nggak suka? Kasih durian nggak suka, kasih dukuh nggak suka, kasih anggur nggak suka, sama sekali nggak suka. Ya, jadi Quran itu menggambarkan sering memberikan nikmat itu dengan buah-buahan. Artinya sesuatu yang dimakan, rezeki Allah digambarkan dengan buah-buahan. Satu tempat digambarkan dengan kebun yang hijau, yang di dalamnya ada air yang mengalir. Itu hanya gambaran sebatas dari pikiran manusia. Ya, jadi Rasulullah diperlihatkan nih. Ketika Rasul tanya, siapa itu Jibril? Ini kok ada orang yang habis metik buah-buahan, muncul lagi buahnya, dipetik lagi muncul. Kata malaikat Jibril, itu adalah gambaran dari umatmu yang ketika di dunia rajin sedekah. Punya makanan dia bagi tetangganya, punya masakan dibagi ke orang tuanya, bukan malah ngambil makanan orang tuanya. Punya duit bagi orang tuanya, bukan malah ngambil duit orang tuanya. Jadi dibagi itu, bersedekah. Ya, ternyata orang-orang ini digambarkan rezekinya nggak pernah habis. Maka dalam ayat Quran itu, ketika mayat-mayat di dalam kubur itu mau dibangkitkan, seandainya mereka mau kembali ke dunia ini, mau ngapain mereka? Mereka menjawab, fa'asaddaq, saya akan sedekah. Ya, besok nih kita ziarah kubur, kan mau puasa tuh nyekar kita biasanya kan. Datang ke makam orang tua kita, datang ke makam engkong kita, kalau ada rumput cabut-cabutin. Ya, rumput-rumput liar tuh ganti dengan rumput yang baru. Jangan sampai rumah kita mau bagus, kuburan orang tua kita nggak keurus. Kadang-kadang begitu kita mau ziarah nggak tahu di mana letak makam orang tua kita. Emang udah kelamaan gak ke kuburan. Akhirnya dipindah. Ya, sama merbotnya, tukang kuburnya. Ya, Pak, ini katanya jenazah orang tuanya kuburannya nggak dibayar-bayar pajaknya. Kontraknya habis. Ya, akhirnya kemarin ada yang mau dikuburin di sini, jadiin satu aja. Jadi nisannya hilang. Nah itu. Ya. Jadi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan orang-orang yang bersedekah itu diibaratkan seperti itu. Besok kita ke kuburan orang tua kita, tanya tuh, seandainya mau dibangkitkan dari dalam kubur mau ngapain? Pasti mereka jawabnya fa'asaddaqo, pasti akan bersedekah. Makanya Bapak Ibu, apa yang kita punya yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan saja. Ya, kalau kita nggak bisa memberikan harta, ya senyum aja udah sedekah. Girang-girangin saudara kita. Jangan apa yang mau saudara kagak senyum. Ya, tersenyum itu udah sedekah. Idkhulus surur, memberikan kebahagiaan pada keluarga kita, pada tetangga kita, pada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ada nilai sedekahnya di sini. Ya, jangan duit kagak, tenaga kagak, senyum juga kagak. Ya. Jadi fa'asaddaq, sedekah. Ya. Itu Rasul diperlihatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya yang rajin sedekah. Dan begitu banyak lagi perumpamaan-perumpamaan lain yang Allah perlihatkan kepada baginda Rasulullah supaya diceritakan kepada umatnya. Ya. Maka Rasul menceritakan itu dalam beberapa hadisnya kepada umatnya supaya dijadikan ibrah, supaya dijadikan pelajaran. Yang rajin sedekah itu balasannya kayak begitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik pada surat Ibrahim ayat 40 tadi. Apa isi doa Nabiullah Ibrahim? Salah satu dari beberapa ayat, itu kan banyak ayat doa Nabi Ibrahim itu yang diucapkan, ya. Cuman yang saya sampaikan ayat 40 aja. Ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Jadi Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul yang ibadahnya sudah tidak kita ragukan lagi, masih doa kepada Allah supaya dijadikan orang yang mendirikan sholat. Apalagi kita yang nabi bukan, yang rasul bukan, keturunan nabi juga kagak kan gitu. Harus lebih kencang doa ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang mendirikan sholat sepanjang hayat. Maka dalam situasi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Bapak Ibu, dalam keadaan sibuk saja itu sholat bisa dijamak. Misalnya ada yang hajatan nih keluarga kita, ya, sholat asarnya ditarik sholat zuhur, namanya jamak. Emang boleh? Nah ini kan pertanyaan gitu ya. Boleh ketika kita repot hajatan tadi. Ya, tentu saja ini pendapat yang kurang populer. Ya, kurang populer. Tetapi ada pendapat yang menyebutkan begitu, saking sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tarik. Jadi dari ya kemarin kan apa itu ada yang nanya seperti itu, Pak Ustadz, ini saya kayaknya repot banget besok mau hajatan. Itu kira-kira bisa nggak ada solusi supaya saya tidak meninggalkan sholat? Yang jadi pengantin itu sebelum dia dirias punya wudhu dulu, kemudian pakai sarung tangan supaya nanti ketika bersentuhan tidak batal, kan gitu. Begitu masuk waktu zuhur dia sholat zuhur, begitu masuk waktu asar dia sholat asar. Ya, terus kalau nggak begitu gimana? Ada alternatif lain, sholat asar tarik ke zuhur, namanya jamak takdim, atau sholat zuhur dikerjakan di asar, namanya jamak takhir. Ngerjakannya gimana? Ya seperti sholat biasa, 4 zuhur 4, asar 4. Itu kenapa? Kalau pergi jauh-jauh mah 2-2. Iya, kalau pergi jauh kan safar namanya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kita jalan dari pergi ziarah misalnya boleh mengkosor. Kosor itu dikurangi. Tadinya 4 jadi 2, itu kosor. Tapi kalau jamak itu digabung. Kalau kita melakukan perjalanan itu bisa dijamak sekaligus bisa dikosor. Kalau hajatan ya cuman dijamak saja. Simpel wae, udah jamak hajatan udah kosong. Lah iya kan artinya Islam dalam keadaan apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan ada sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Bagaimana ketika jamaah yang pertama, shop yang pertama itu dari takbiratul ihram sampai sujud sampai bangun lagi, baru baris yang kedua dia melakukan gerakan seperti yang pertama tadi dalam keadaan takut, sholat di hutan dalam keadaan perang. Bikin 2 baris, baris pertama menyelesaikan 1 rakaat, begitu udah diri baru baris yang kedua menyelesaikan. Ini tata cara yang menggambarkan bahwa sholat itu memang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Perang saja nggak boleh ditinggalkan, bahkan ketika kita sakit nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh rebahan. Terus sekarang gimana Pak Ustadz, saya ini punya orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan sudah lupa, ya udah linglung, nggak tahu waktu. Habis makan ditanya udah makan belum Mbak? Belum. Udah makan. Ini kan udah pikun. Maka kita sebagai anaknya mengingatkan, Mbak, datang waktu sholat zuhur kita wudukan.
supaya di akhir-akhir hayatnya ini jangan su'ul khotimah, harus ada yang mendampingi. Ya. Harus ada yang mendampingi, mengingatkan, membisikkan. Kemarin saya punya kawan itu orang tuanya mau dioperasi, nggak ada yang boleh nemenin, sementara dioperasi juga persentase kesembuhannya masih minim, ya. Habis operasi sehat gitu itu masih minim, akhirnya ya sudah dilepas saja karena dia khawatir ini orang tuanya mau akhir-akhir hayat ketika mau meninggal, khawatir tidak ada yang membisikkan kalimat la ilaha illallah. Setan lewat kemudian dibisikkan kalimat-kalimat yang di luar dari yang diperintahkan, khawatirnya meninggalnya su'ul khotimah. Ini tugas kita, ya. Itu Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang rajin mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, wa min dzurriyyati, bukan hanya aku ya Allah. Kalau aku sih seorang nabi, aku seorang rasul, insya Allah nggak akan ketinggalan urusan sholat. Meskipun pada saat itu sholatnya belum 5 waktu. Sholat 5 waktu kan setelah Nabi Muhammad Mi'raj. Dari yang 50 waktu dikurangin 5 karena ketemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa nanya, ada apa ya Muhammad kamu dipanggil? Saya disuruh menyampaikan kepada umat saya sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu kecil-kecil, umatku yang gede-gede aja badannya nggak bakalan sanggup, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Minta keringanan pada Allah, jangan 50 waktu. Kan turun tuh. Jadi Nabi Muhammad tuh bolak-balik, sampai dalam sebuah riwayat itu dikatakan beberapa kali minta rukhsah, ya, sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu pun tadinya suruh balik lagi sama Nabi Musa, nggak sanggup dah 5 waktu gitu, ya. Banyak aja alasannya umatmu kan, kata Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah cukup ini 5 waktu, ya, untuk diwajibkan kepada umatku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah sampai sekarang sholat 5 waktu, ya. Ya Allah, bukan hanya aku yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, tapi juga keturunanku, anak-anakku, kata Nabi Allah Ibrahim. Makanya anak Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi, banyak yang jadi rasul, ya, karena doa orang tuanya. Doaul walid liwaladihi kaduai nabi li ummati. Doa orang tua buat anaknya itu seperti doa Nabi buat umatnya. Makanya ibu-ibu hati-hati nih kalau lagi marah-marah sama anak-anaknya itu, jangan sembarangan keluar kata-kata yang nyumpahin anak. Itu doa. Itu doa. Kalau udah terlanjur salah ucap, maka beristighfar, minta ampun kepada Allah, karena itu doa. Doa itu ucapan, itu doa, ya. Ya Allah, bukan cuman aku yang mendirikan sholat, tapi jadikan anak keturunanku pun orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Makanya ada kita lihat dalam keseharian kita, punya 3 anak, nggak pakai disuruh sholat, langsung sholat. Begitu datang azan, langsung melaksanakan sholat. Ada juga yang sholatnya kudu disuruh-suruh, dibanguninnya susah, ya, maka orang tuanya kudu lebih kenceng doanya. Wa min dzurriyyati, sebutin tuh siapa aja nama anaknya. Terbayang Bapak Ibu anak kita tuh, ya Allah, anak saya nih, ya, saya punya anak 4 tuh, ya, saya sebutin satu-satu nih, Aji, Samil, Ilma, sama Ajam ini, supaya sholatnya rajin. Jangan sampai begitu orang tuanya udah nggak ada, lupa ini bocah sholat, ya. Itu disebutkan, kita bayangkan wajah anak kita, kita sebutkan nama-nama anak kita, supaya mereka menjadi orang yang rajin mendirikan sholat. Bukan sholat ketika disuruh orang tuanya saja, bukan sholat hanya ketika di pesantren saja, bukan sholat hanya ketika di masjid saja, tetapi ketika jauh dari orang tua pun mereka tidak lupa sholat. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini harapan, ya, satu harapan, ya Allah, terimalah doa kami.
Ketika usaha itu sudah kita laksanakan, orang tuanya sudah mencontohkan, bapak ibunya udah sholat, menjadi ahlus sholat, orang yang mendirikan sholat, ya. Kemudian anak juga melihat mencontoh orang tuanya itu sholat, tapi masih ada saja rasa malas. Robbana wa taqabbal doa, kita gantungkan harapan kita kepada Allah, kita pasrahkan, ya. Robbana wa taqabbal doa, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita pribadi dan anak keturunan kita orang-orang yang mendirikan sholat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, saya kira itu satu ayat surat Ibrahim ayat 40 yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga besar kita nih yang terhimpun dalam keluarga besar almarhum Kong Haji Aman bin Iping adalah orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.